Kalau kita ngomongin smartphone flagship kayak gini udah biasa, tapi kalau tablet flagship pasti belum banyak yang punya experience untuk pakai tablet yang harganya lumayan. Dan kalau gua sih mikirnya kenapa nggak beli laptop sekalian? Kenapa harus tablet kayak gini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi dan kita lagi ngomongin ini tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, sebuah tablet flagship yang bikin gua nggak bawa laptop 2 minggu terakhir ini. Dan ternyata banyak hal yang cukup menyenangkan yang nggak gua dapetin ketika gua pakai laptop. Nah, tablet ini dia punya dimensi gede banget, panjangnya 32,6 cm, lebarnya 20,8 cm. Dan satu hal yang gua nggak bisa dapat dari laptop adalah ketipisan yang cuma setengah senti yang nggak mungkin ininya bisa disamain sama laptop apapun. Keseluruhan bodinya dia pakai aluminium ya, jadi beratnya juga cuma 695 gram aja, jauh lebih enteng dibanding kita bawa laptop. Kualitinya nggak usah ditanya, solid dan rapi banget, pakai armor aluminium. Dan gua suka sama sudut-sudutnya, dia melengkung gitu ya, jadi ngasih gripnya itu enak, nyaman. Di sebelah kiri ada garis antena dan juga ada 2 lubang yang fungsinya ini untuk masang keyboard covernya. Kemudian di sebelah kanan ada 2 garis antena juga, ada tombol power dan volume, ada 2 mikrofon dan juga ada SIM tray yang isinya itu ada slot untuk 1 SIM card fisik dan juga 1 micro SD. Terus di bagian atas di sini ada 2 garis antena lagi, ada 2 grill speaker dan 1 mikrofon juga. Lanjut ke bagian bawah, di sini lagi-lagi ada 2 garis antena, 2 grill speaker dan 1 port charging USB Type-C dan punya sertifikasi tahan air dan debu IP68. Nah, untuk chipsetnya yang dipakai adalah Dimensity 9400 Plus. Ini kelasan flagship ya, dia udah 3 nanometer, ditandemin sama GPU ARM Immortalis G925 MC12 dan NPU-nya MediaTek 890. RAM-nya 12 GB dengan storage-nya cuma ada opsi 256 GB aja. Samsung nggak info tipe storage-nya apa, tapi kalau kita tes di Antutu dia kayaknya udah UFS 4 ke atas ya. Wi-Fi-nya dia versi 7, Bluetooth 5.4, USB-C-nya 3.2. Untuk UI-nya pakai One UI 8 dan basis Android-nya 16. Oke, kita ngomongin benchmark ya. Di Antutu yang versi 11.06 tablet ini dapat skor 2,7 jutaan dengan CPU skor 895 ribuan dan GPU skornya 924 ribuan. Kemudian di Geekbench 6 skornya 2796 untuk single core dan 9055 untuk multi-core. Di GPU benchmark skornya juga cukup gede, untuk API OpenCL ada di 20 ribuan dan untuk API Vulkan ada di 21 ribuan. Kemudian di 3D Mark Wildlife Stress Test stability-nya ini tinggi ya di 90,8%, yang artinya tablet ini punya performa yang sangat stabil. Base loop skornya ada di 20 ribuan dan lowestnya beda tipis 18 ribuan. Setelah 20 kali loop baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhunya itu cuma naik 2 derajat Celcius aja, gokil. Kemudian untuk main game Mobile Legend ini dapat mentok kanan ya, map quality ultra, efek quality high, frame rate ultra, resolusinya HD. Game ini bisa banget dilibas dengan baik. Cuma ya buat mainin game ini terasa kegedean aja ya tabletnya. Layar yang besar seperti ini enaknya untuk main game yang memang support controller atau gamepad kayak game Genshin Impact. Di sini gue mentokin settingannya ke highest 60 fps dan experience mainnya itu smooth abis. Layarnya yang gede ini juga pas banget buat mainin game kayak gini, dan sekali lagi terbukti kalau tablet ini performanya stabil, nggak ada suhu yang naik secara tiba-tiba, nyaman banget buat main game berat dalam durasi yang lama. FYI, kadang ya gue juga suka pakai buat remote play main PS5. Experience-nya asik banget karena ya layarnya kan ini gede banget, terus bisa HDR dan speakernya bagus. Buat speakernya ini lantang, bulat, punya separasi yang cukup terasa juga, dan buat nonton tuh efek surround-nya juga ini dapat banget. Dia punya detail yang sangat baik, mid dan high-nya itu clear, bass-nya juga cukup solid, separasinya dieksekusi dengan sangat baik dan minim distorsi. Pokoknya kualitas speakernya ini juara banget. Kualitasnya memang masih sedikit di bawah iPad Pro, tapi menurut gua ya nggak beda terlalu jauh lah. FYI, untuk layarnya dia pakai panel Dynamic AMOLED 2X 14,6 inci, rasio layarnya nih 16:10. Resolusinya 2960 x 1848 pixel, color depth 16 juta warna, refresh rate 120 Hz, peak brightness-nya di 1600 nit, dan dia udah support playback HDR10
baik di YouTube maupun di Netflix ya, HDR10 Plus. Nah, warna yang dihasilin itu cakep banget, terasa vivid, layering warnanya juga rich banget, warna hitam dan putihnya itu deep banget. Ini yang membuat kontrasnya itu jadinya dapet banget ya. Dynamic range-nya juga luas dan viewing angle-nya ini lebar ya, masih oke dilihat dari sudut manapun. Next, gua mau bahas tablet ini ketika kita pakai buat kerja ya. Paket penjualannya sendiri dia udah include sama S Pen, tapi untuk cover keyboard book covernya itu kita harus beli terpisah. Yang menurut gue ini wajib dibeli. Keyboard book covernya dia pakai sistem magnet dan pin, jadi nggak perlu sistem ngecas lagi ya. Nah, karena webcamnya ada di sebelah kanan, artinya tablet ini memang didesain untuk dipakai secara landscape. Begini bentuknya ketika sudah terpasang dengan keyboard book covernya, dia belum ada touchpadnya BTW. Nah, buat dipakai ngetik, jarak antar touch keyboardnya menurut gua ini masih terlalu rapet ya. Dia juga nggak punya palm rest, jadi bikin cukup pegel ketika kita pakai buat ngetik durasi yang lama. Dan untuk typo sebenarnya sih gue jarang ngalamin, tapi mungkin ya gue lebih sering nggak sengaja ketekan caps lock-nya aja. Nah, keyboardnya ini dia juga udah punya shortcut function ya, di F1 sampai F12 ini lumayan membantu ya menurut gue. Jadi ada experience mirip-mirip kayak pakai keyboard di sebuah laptop. Nah, di keyboardnya juga udah ada shortcut untuk ke AI, ada Google Gemini dan juga ada Samsung Dex. Nah, untuk kamera depannya dia punya resolusi 12 megapiksel yang kualitasnya udah sangat cukup banget buat kita meeting online. Mic-nya ada 3 yang udah sangat baik dalam menangkap suara gua ketika kita lagi conference call. Dan seperti biasa untuk S Pen-nya ini juara banget ya, responsif, smooth, minim latensi. Salah satu fitur AI yang ada di sini itu drawing assist. Dia bakal generate gambar sesuai prompt atau based on gambar yang kita buat. Dia punya 10 style yang bisa kita pilih. Nah, buat yang suka nulis skrip kayak gua itu juga bakal terbantu sama fitur writing assist. Caranya kita tinggal select tulisan yang kita mau benerin sama AI dari menu AI select. Dia di sini dia juga bisa benerin spelling dan juga grammar, bisa untuk translate dan bisa juga bantu kita summarize atau bikin kesimpulan dari sebuah artikel misalnya. Nah, untuk edit video ini juga nikmat banget. Layar gede kayak gini memang juara banget ya. Gue coba di CapCut bisa ngasih experience yang smooth, nggak nge-lag, stabil. Buat teman-teman yang pengen lebih advance, tablet ini juga udah bisa pakai Luma Fusion. Nah, untuk UI-nya dia punya looks yang clean dan rapi, buat dipakai udah sangat-sangat enak, smooth, animasinya juga fluid. Untuk multitasking juga enak ya, apalagi dia bisa ngebagi screen-nya itu sampai 3 aplikasi kayak gini. Yang lebih gokilnya Samsung bakal ngasih support software sampai dengan 7 tahun ke depan. Kemudian untuk fitur Samsung Dex-nya, selain kita bisa dapetin PC looks, fitur ini juga membantu banget buat teman-teman yang butuh layar yang lebih gede untuk multitasking misalnya. Jadi dia bisa connect dengan mudah secara wireless ke layar eksternal. Dan untuk biometric unlock, di sini disediain fingerprint under display dan juga face unlock. Keduanya punya speed yang cepat, tapi gua saranin sih lebih enak tentunya pakai fingerprint aja karena ini lebih aman. Nah, untuk baterainya ini juga nggak kalah gede ya, dikasih 11.600 mAh yang biasanya itu gua charge di hari kedua atau ketiga pemakaian, dan gua biasanya memang sering pakai untuk kerja ya. Dan baterai life-nya ini menjadi keunggulan mutlak kalau kita bandingin dengan mayoritas laptop yang ada di pasaran. Dan untuk chargernya dia support 45 watt, kita harus beli sendiri karena nggak include di paket penjualannya. Terus karena ini adalah versi yang 5G, kita bisa insert 1 SIM fisik ditambah 1 eSIM, dan rasanya bakal jadi sangat menyenangkan karena gue jadi nggak perlu rempong cari wifi ataupun jadiin HP gue sebagai hotspot. Ini bisa kita pakai langsung buat kerja di mana aja. Terakhir buat kameranya, di belakang dia ada ultrawide 8 megapiksel dan wide 13 megapiksel. Buat ukuran tablet sih kameranya ini menyenangkan, dan untuk perekaman videonya kamera utamanya ini bisa mentok di 4K 30, sedangkan ultrawide-nya Full HD 30 fps. Dan kesimpulannya, Samsung Tab S11 Ultra ini dijual kan harganya 16,5 juta ya, plus keyboard covernya sendiri harganya 3 juta. Jadi untuk mendapatkan keduanya kita harus merogoh kocek sekitar 20 jutaan. Ya, pertanyaannya yang bakal sering muncul, kalau harga segitu kenapa nggak sekalian beli laptop aja? Gua pun kalau disuruh milih ya sebenarnya bingung ya, susah milihnya. Cuma memang experience menggunakan tablet yang
lebar, luas, lega kayak gini buat kerja itu asik banget. Dia lebih compact, lebih enteng, baterainya juga lebih awet, bisa 2-3 hari, kualitas layarnya juga juara banget. Ya paling kurangnya keyboardnya aja sih menurut gua, karena masih agak kurang nyaman dan juga dia nggak ada touchpadnya. Ya menurut gua kalau teman-teman nggak kepentok sama aplikasi yang cuma bisa jalan di PC aja, tablet ini bisa jadi alternatif buat dipakai kerja. Cuma tablet ini memang bukan tablet untuk tim mendang-mending, walaupun menurut gua sih ya tetap Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ini bisa ngasih experience dan juga value yang sesuai dengan harga yang kita bayar.